Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih bisa menambah kebajikan dengan membaca parita, bermeditasi, dan bersama-sama kita mengulang kembali Dhamma, ajaran luhur dari Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, beberapa hari yang lalu saudara kita umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana biasanya kalau Idul Fitri selalu disertai dengan tradisi mudik. Nah, dan kemarin saya juga ikut-ikutan tradisi mudik. Jadi bukan berarti mengikuti yang Muslim, bukan, tapi karena tradisi itu saya jadikan sebagai momen untuk kumpul dengan keluarga, karena biasanya kalau pas Lebaran gitu liburnya agak panjang, jadi saudara-saudara yang jauh bisa kumpul bersama. Dan juga mungkin juga bisa ketemu dengan sahabat-sahabat yang mungkin lama tidak ketemu. Nah, biasanya seperti itu kalau saya mudik, tidak selalu pada Lebaran, itu saya gunakan momen itu untuk kegiatan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, memang tradisi mudik ini selalu menghadirkan fenomena macet, ya, di mana-mana macet, meskipun sudah banyak jalan tol, tapi tetap di mana-mana macet, karena begitu keluar dari tol, macetnya bertambah panjang, gitu, karena mobil-mobil yang keluar banyak. Tetapi ada juga hal positif yang kita bisa lihat dari tradisi mudik adalah menggairahkan kegiatan ekonomi daerah. Jadi banyak kayak usaha-usaha baru atau mungkin tempat-tempat wisata yang biasanya kalau tidak Lebaran itu sepi, dengan momen Lebaran jadi ramai. Kemudian tempat-tempat kuliner juga jadi tambah ramai, berarti itu bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, sebenarnya memang tradisi mudik itu tidak hanya ada di Indonesia. Jadi kalau mudik Lebaran itu memang di Indonesia dan beberapa negara Muslim kayak di Malaysia dan di Turki itu juga mengadakan tradisi mudik pada saat Lebaran. Tetapi di Mesir itu meskipun di sana juga negara Muslim, pada waktu Lebaran mereka tidak ada tradisi mudik. Karena di Mesir, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran itu dianggap sebagai hari raya yang kecil. Ada yang lebih besar lagi di mana mereka melakukan tradisi mudik. Kemudian selain itu juga di Cina juga ada tradisi mudik, biasanya pada waktu Imlek, ya, seperti saudara-saudara kita yang dari etnis Tionghoa juga biasanya kalau pas Imlek, momen itu jadikan untuk kumpul dengan keluarga. Di India juga ada. Jadi di India itu ada hari raya namanya Dilwali atau Festival Lampu, di mana itu mereka merayakan kembalinya Rama dan Sinta ke Ayodhya. Jadi kalau di Hindu kan memang pedomannya dari kitab Mahabharata atau Ramayana dan Mahabharata. Jadi di kitab Ramayana itu di mana ada tokohnya Rama dan Sinta yang mungkin juga sudah kita kenal.
itu merupakan kitab suci bagi umat kita, sahabat kita yang beragama Hindu. Di sana ada tradisi seperti itu. Kemudian di Korea, saya lihat-lihat di Google, itu ada juga tradisi mudik namanya Juseo. Juseo itu festival musim panas, di mana mereka merasa bersyukur kepada arwah leluhur. Jadi biasanya mereka berkumpul untuk bersama-sama bersyukur kepada arwah leluhur yang telah melahirkan mereka. Itu beberapa tradisi mudik yang ada di berbagai negara. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa mudik ini berkaitan dengan pertemuan dalam anggota keluarga, biasanya begitu. Dan itu menunjukkan bahwa ada rasa bakti anak kepada orang tua. Biasanya kalau pas mudik itu anak sungkem atau bersalaman kepada orang tua, seperti itu. Atau kalau mungkin di kita juga kalau pas ada acara Hari Raya Waisak, itu dari Sangga Theravada Indonesia, KBTI, itu juga ada momen untuk sungkem ke orang tua. Nah mungkin bagi mereka yang jauh di rantau mungkin tidak bisa, tapi kalau mereka dalam satu rumah gitu bisa untuk bersungkem kepada orang tua. Biasanya di dalam, nanti di perayaan Waisak itu ada tradisi seperti itu. KBTI biasanya yang Jawa Tengah juga akan mengadakan tradisi seperti itu. Dan untuk menyambut Waisak ini juga sekalian nanti kita diminta untuk mengadakan sebulan pendalaman Dhamma atau SPD. Kemarin sudah ngomong-ngomong dengan Mas Gede untuk hunting Bante untuk mengadakan Dhamma kelas. Kalau di tempat-tempat yang umat Buddhanya banyak itu setiap hari ada puja bakti. Tapi kalau di tempat kita tidak memungkinkan, jadi karena berbagai macam kesibukan, dan untuk mengganti itu kemudian sejak tahun lalu ya atau 2 tahun yang lalu kita adakan Dhamma kelas seminggu sekali. Dan kemarin saya sudah kontak-kontakan sama Mas Gede, sudah dapat Bante nanti untuk tanggal 18 belum, tanggal 25 April, jadi kita rencanakan untuk Dhamma kelasnya itu setiap hari Jumat, tanggal 25 April nanti dengan Bante Sujano. Untuk yang tanggal 18 belum dapat Bante, jadi masih melobi ini Mas Gede. Jadi cari Bante siapa yang bisa, paling tidak selama 1 bulan 4 kali kalau memungkinkan kita bisa adakan Dhamma kelas. Jadi untuk merefresh supaya pengetahuan Dhamma kita juga bertambah, tidak hanya yang Dhamma di sana setiap minggu di sini, tapi juga kita bisa dapat juga dari para Bante. Dan ini sudah dapat 1 tanggal 25 April nanti Bante Sujano. Semoga tanggal 18 nanti bisa dapat, kemudian juga kita bisa dapat Bante-Bante yang lain untuk tanggal yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali ke momen mudik tadi, di mana itu biasanya digunakan sebagai momen untuk berkumpul dengan keluarga, dan itu bisa juga sebagai sarana untuk salah satu sarana untuk berbakti kepada orang tua. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini sering kita jumpai anak-anak yang sering menyalahkan orang tua. Jadi tidak puas dengan apa yang diberikan orang tua. Jadi merasa apa yang dia inginkan itu tidak keturutan. Pengennya selalu dilayani, pengennya apa-apa yang diinginkan keturutan. Dan kalau enggak keturutan ya marah. Gitu. Kita sering menjumpai anak-anak seperti itu. Bahkan kalau kita melihat banyak kasus juga, ada anak-anak yang tuntutannya kepada orang tua itu terlalu besar. Jadi dia enggak mau apa-apa minta dilayani sama orang tua. Bahkan mereka tidak lagi menghormati orang tua. Mereka juga
banyak yang membangkang dengan orang tua. Dinasehati orang tua tidak mengacuhkan lagi, nggak peduli, semau-maunya sendiri. Sehingga nanti kalau ada apa-apa juga yang repot orang tua. Bahkan kalau yang lebih parah lagi, mereka kemudian berkumpul dengan teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang boleh dikatakan teman-teman yang jahat. Seperti kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan ramai dengan adanya geng klitih. Ya, itu juga anak-anak sekolah sebenarnya, anak-anak yang masih berusia muda. Mereka bangga dengan geng yang diikutinya, meskipun itu meresahkan masyarakat. Jadi nanti kalau sampai anak seperti ini, jadi mereka sudah tidak lagi mendengarkan orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga mulai mabuk-mabukan, kemudian tawuran di sana sini, mungkin juga sampai pemakaian narkoba, kemudian kehidupan seks yang salah dan sebagainya. Jadi kita lihat banyak sekali anak-anak yang salah jalan. Jadi sudah tidak peduli lagi bagaimana orang tua mendidik anak-anak itu. Jadi sudah tidak peduli bagaimana susahnya orang tua itu mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Mereka sudah tidak ada rasa hormat sama sekali sama orang tua. Jadi mereka sudah liar. Nah itu juga sebenarnya kesalahan orang tua bagaimana tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, beberapa waktu yang lalu juga di media sosial itu di Cina itu ada di sekolah-sekolah di sana itu ada yang memperlihatkan video bagaimana perjuangan orang tua untuk bisa mendapatkan nafkah sehingga bisa menghidupi anak-anaknya. Jadi masing-masing orang tuanya itu di video bagaimana pekerjaan orang tua. Jadi yang harus banting tulang segala macam pekerjaan yang susah itu kemudian ada satu sesi gitu ya. Jadi anak-anak dikumpulkan kemudian diputarkan video-video bagaimana susahnya orang tua mencari nafkah. Itu adalah salah satu cara bagaimana untuk menggerakkan hati anak ini bagaimana agar lebih menghormati orang tua. Dan di video itu juga banyak anak-anak yang menangis. Ternyata mereka tidak tahu loh kalau orang tuanya itu begitu kerasnya berjuang sehingga bisa menghidupi keluarganya. Itu adalah salah satu hal yang patut mungkin bisa kita contoh ya, mungkin kita bisa contoh bagaimana perjuangan orang tua. Jadi anak-anak ini tidak bisa menghargai bagaimana susahnya perawatan orang tua sejak anak dalam kandungan. Sampai anak lahir, kemudian dibesarkan, itu nanti mungkin anak-anak bisa tanya sendiri ke mama papahnya, bener nggak seperti itu gitu ya, nanti bisa tanya sendiri. Bagaimana susahnya, bagaimana repotnya, bagaimana ribetnya orang tua dalam membesarkan anak sejak dari kandungan. Dan kalau anak-anak tidak berbakti kepada orang tua itu sungguh sesuatu hal yang boleh dikatakan dosa yang besar gitu ya. Bagaimana anak-anak tidak bisa menghargai jasa orang tua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, di dalam agama Buddha, jasa orang tua itu sangat-sangat dijunjung tinggi, sangat-sangat dihormati. Bahkan di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha memberikan perumpamaan. Bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak sebelah kiri dan menggendong ibunya di pundak sebelah kanan selama 100 tahun. Gak cuma sehari 2 hari loh ini, selama 100 tahun. Maka anak tersebut belum cukup membalas jasa orang tuanya. Jadi belum cukup. Jadi meskipun anak itu selama 100 tahun menggendong orang tuanya, menggendong
ayahnya di pundak sebelah kiri, menggendong ibunya di pundak sebelah kanan selama 100 tahun, itu belum cukup. Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi di dalam agama Buddha sangat besar sekali jasa orang tua itu bagi anak-anak. Bahkan dikatakan juga bahwa orang tua itu laksana Brahma bagi anak-anaknya. Jadi kalau sampai anak-anak berani sama orang tua, itu kalau dulu saya masih kecil itu ya, nanti kamu kualat kayak jambu monyet, jambu mete itu ya. Jadi kepalanya ke bawah itu kan jambu monyet itu ada metenya itu kan ke bawah itu digambarkan seperti kepalanya. Jadi kamu kualat nanti kayak jambu mete itu, kepalanya di bawah, kebalik begitu. Jadi itulah gambarannya bagaimana sebenarnya di dalam keseharian tradisi kita pun juga sudah ada bagaimana kita menghargai orang tua. Karena tanpa kasih sayang orang tua, tidak mungkin kita ada sampai di sini hari ini. Kalau orang tua enggak kasih sayang kepada kita udah mati dari dulu-dulu. Begitu lahir dibiarin aja gitu, enggak ada kasih apa-apa, kita udah mati. Jadi sungguh sangat besar jasa orang tua kepada kita. Nah, kemudian apakah di dalam agama Buddha juga ada yang menjabarkan bagaimana sih kewajiban anak kepada orang tua? Bahkan juga ada juga selain kewajiban anak kepada orang tua, ada juga kewajiban orang tua kepada anak. Bagaimana supaya anak ini bisa menjadi baik. Di dalam agama Buddha, kewajiban-kewajiban itu ada di dalam Sigalowada Sutta. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca Sigalowada Sutta atau anak-anak? Mungkin pernah diajarin di sekolah? Sigalowada Sutta? Oh kemarin, barusan, kelas 6. Gimana ini Sigalowada Sutta? Tentang apa? Apa? 6 arah. 6 arah itu apa saja? Atas bawah. Ya atas bawah ada arah mata angin ya. Timur, selatan, barat, utara, atas bawah. Maknanya apa sih? Menghormati orang tua itu yang arah mana? Timur. Terus? Selatan, guru. Terus? Barat, turut ke. Timur, selatan, barat. Barat itu siapa? Siapa Pio? Masih ingat enggak yo? Timur, selatan, barat. Siapa barat itu? Istri dan anak-anak ya. Tapi kalau saya baca itu sebenarnya anak-anak sudah masuk ke arah timur karena orang tua dan anak. Jadi kalau saya lihat isinya itu istri dan suami, sebenarnya kewajiban istri dan suami. Kemudian kalau utara, teman sahabat ya. Bawah, siapa? Pembantu, karyawan gitu ya. Karyawan, pembantu. Arah atas, ya para guru-guru agama, para bante, para brahmana gitu ya. Nah, sebenarnya baru itu, ya. Atau ada yang lain? Kenapa? Hanya baru itu ya. Memang baru dipreteli segitu. Ya, sebenarnya Sigalowada Sutta itu termasuk salah satu sutta yang panjang karena dia bagian dari Digha Nikaya. Digha Nikaya itu khotbah-khotbah yang panjang. Digha itu artinya panjang, makanya kalau ada yang ulang tahun ada yang mengatakan Dirgahayu. Digha itu bahasa Pali, Dirga itu bahasa Sanskerta. Dirgahayu, ayu itu umur panjang, jadi Dirgahayu itu umur panjang, semoga berumur panjang begitu ya. Kalau kita lihat, mungkin kalau kita pernah baca Parita Ayu Wano Sukang Balang itu, jadi ayu atau hayu itu artinya umur, jadi Digha itu panjang. Jadi Digha Nikaya ini adalah khotbah-khotbah panjang. Jadi pada waktu Sang Buddha memberikan khotbah, kemudian
untuk memudahkan dalam mengingat itu oleh para siswanya dikumpul-kumpulkan, dikelompok-kelompokkan. Jadi ada yang namanya Diga Nikaya, ada yang namanya Samyutta Nikaya, ada yang namanya Anguttara Nikaya dan sebagainya. Nah, Diga Nikaya itu adalah kelompok suta-suta yang panjang. Nah, Sigalowada Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha sedang berdiam di Weluwana Arama, di hutan bambu, wihara hutan bambu, kotanya Rajagaha. Ya, jadi itu sama seperti pada waktu Sang Buddha memberikan Owada Patimokkha yang kita peringati pada saat kita kemarin memperingati hari Magha Puja. Jadi itu di tempat yang sama. Jadi pada waktu itu Sang Buddha sedang tinggal di sana, di Weluwana Arama. Kemudian Sang Buddha pagi-pagi itu bersama para biku berangkat untuk melaksanakan pindapata. Nah, pada waktu Sang Buddha sedang melakukan pindapata itu bertemu dengan seorang pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Sigala. Jadi namanya Sigala, melakukan ritual. Jadi dia menyembah dengan baju yang basah, dengan rambut yang basah. Kemudian dia menyembah ke 6 arah itu. Ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat, ke arah utara, ke arah bawah, dan ke atas. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada pemuda tadi, loh kenapa kamu melakukan kegiatan seperti itu, kenapa kamu menyembah ke berbagai macam arah? Kemudian pemuda Sigala ini sebagai putra keluarga dia berkata, Bante, dulu sewaktu ayah saya sebelum meninggal itu berpesan kepada saya seperti ini. Lakukanlah tradisi yang sudah dilakukan oleh orang tua, yaitu menyembah ke berbagai macam arah tadi, ke 4 arah ya, 6 arah, 4 mata angin sama atas dan bawah. Sebagai bukti bahwa dia menghormati, menghargai kepada orang tuanya. Nah, kemudian Sang Buddha berkata kepada Sigala, oh putra kepala keluarga, bukan dengan cara itu dalam ajaran orang suci, dalam ajaran seorang Arya untuk memberikan penghormatan kepada 6 arah, ada cara lain gitu. Nah, kemudian pemuda Sigala ini berkata kepada Sang Buddha, Bante, alangkah baiknya kalau Bante berkenan untuk menjelaskan kepada saya bagaimana sih di dalam ajaran Arya ini untuk memberikan penghormatan kepada 6 arah. Nah, kemudian setelah itu Sang Buddha membabarkan yang kemudian kita kenal dengan nama Sigalowada Sutta. Sebenarnya tidak hanya sebelum Sang Buddha kemudian menjabarkan 6 arah itu, sebelumnya Sang Buddha memberikan nasihat kepada pemuda Sigala ini tentang pedoman-pedoman hidup supaya hidup ini bahagia. Ada panjang banget. Bahkan lebih panjang kalau dibandingkan dengan 6 arah tadi. Ada nasihat-nasihat bagaimana kalau berteman, bagaimana memilih teman, kemudian bagaimana supaya kehidupan tidak harus menghindari perbuatan jahat. Panjang sekali, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab suci, di dalam Diga Nikaya, di dalam Sigalowada Sutta. Ya, nanti kalau bukunya tidak ada bisa lihat, tanya ke Mbah Google, itu panjang banyak di sana ya, panjang sekali itu. Jadi Sigalowada Sutta itu panjang sekali. Sebenarnya kalau diperinci satu persatu itu bagus. Jadi nasihat-nasihat Sang Buddha bagaimana supaya hidup kita ini bahagia. Intinya itu. Nah, setelah menjelaskan panjang lebar tentang nasihat-nasihat itu, baru kemudian Sang Buddha menjelaskan tentang 6 arah tadi. Jadi, oh putra kepala keluarga, ada 6 arah yang harus dipandang sebagai berikut. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Vera dan Pio tadi ya, karena sudah dapat pelajaran di sekolah ya. Kita ulang lagi tadi, yang arah timur tadi siapa? Orang tua. Jadi ini nanti ada kewajiban anak kepada orang tua. Kemudian yang arah selatan, guru-guru ya, guru-guru di sekolah. Kemudian arah barat, istri dan suami, intinya begitu. Kalau di terjemahannya memang dikatakan itu istri dan anak-anak.
Saya coba lihat yang versi bahasa Inggris juga istri dan anak-anak juga. Tapi isinya nggak ada anak-anaknya, anak-anaknya sudah disampaikan di depan. Kemudian yang arah utara, teman dan sahabat ya, arah bawah, pelayan, karyawan ya. Kemudian kalau sekarang mungkin lebih cocok disebut sebagai karyawan. Kemudian arah atas adalah para guru-guru agama, para bante, brahmana pada waktu itu. Nah, di situ Sang Buddha menjelaskan itu. Nah, kemudian dari apa yang mau saya sampaikan di sini berkaitan dengan bakti anak kepada orang tua, saya akan mencuplik tentang dua hal, yaitu kewajiban anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak. Jadi meskipun tadi ada banyak ya, nanti masing-masing ada bagian-bagiannya sendiri, jadi panjang sekali sutta itu. Nah, pada kesempatan hari ini berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, di mana banyak anak-anak sudah berani kepada orang tua, atau kalau dalam sinetron gitu ya, anak durhaka gitu ya. Jadi kalau sekarang zaman sinetron ada anak durhaka gitu. Nah, itu juga gambaran bagaimana anak sekarang seperti itu disinetronkan anak durhaka. Supaya tidak menjadi anak durhaka, nanti kita akan lihat pedoman yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, bagaimana sih seharusnya kewajiban anak kepada orang tua. Jadi yang pertama dikatakan di dalam sutta itu begini, dahulu aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan merawat mereka. Jadi anak-anak punya kewajiban untuk merawat orang tuanya. Khususnya bagi mereka yang orang tua sudah usia lanjut ya. Jadi kalau yang tadi dikatakan anak durhaka itu kan nggak mau repot. Jadi kedatangan orang tua itu ngerepotin, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Biasanya kalau orang tua datang itu ngerepotin, daripada repot-repot ngurusi, banyak yang kemudian dikirimlah ke panti jompo. Ya, jadi ini contoh yang anak durhaka tadi. Jadi tidak tahu terima kasih. Bagaimana dulu orang tua melahirkan, merawat, melahirkan, kemudian memberikan pendidikan yang baik sehingga bisa sukses seperti ini, sudah giliran orang tuanya yang sudah tua nggak mau ngerawat, masukkan ke panti jompo. Jadi ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kepada kita, rawatlah orang tuamu. Karena seperti tadi yang disampaikan di depan, di dalam nikaya yang lain, di dalam Anguttara Nikaya tadi dikatakan bahwa kalau kita menggendong ayah di pundak sebelah kiri dan menggendong ibu di pundak sebelah kanan selama 100 tahun, itu aja belum cukup loh untuk membalas jasa orang tua kepada kita. Jadi bisa dikatakan jasa orang tua kepada kita itu tidak akan terbalaskan. Makanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak, terutama untuk yang orang tuanya sudah lanjut, untuk merawatnya. Kayak dibalik begitu. Jadi kalau dulu kita dimandikan oleh orang tua karena memang belum bisa mandi, ya sekarang gantian. Kita yang merawat orang tua. Itu aja belum cukup. Ya, kita merawat dengan baik aja itu belum bisa membalaskan jasa orang tua kepada kita. Jadi kadang-kadang kalau di dalam satu keluarga gitu ya, anaknya banyak gitu, iri untuk ngapain, aku nggak mau, ikut kamu aja. Ini satu hal yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan ajaran Dhamma. Alangkah baiknya kalau kita irinya itu, mbok ikut saya aja gitu. Jadi saya ngerawat. Jadi rebutan untuk ngerawat orang tua. Itu akan membahagiakan, orang tua akan senang, oh ternyata anak-anakku berbakti kepada orang tua. Jadi kalau ada seperti itu akan sangat baik. Patut kita contoh bagaimana kita bisa rebutan untuk merawat orang tua, bukan rebutan untuk ngemoi orang tua. Karena kebanyakan mereka yang terutama bisa dikatakan orang sibuk, itu
eh, kedatangan orang tua itu merepotkan. Tapi sesibuk-sibuknya kita, ya tetap kita harus mau dan bersedia untuk merawat orang tua. Itu kewajiban yang pertama. Jadi kita punya kewajiban kepada orang tua untuk merawat mereka. Sudah ini di materi? Sudah. Kalau yang kedua apa? Kewajiban anak kepada orang tua. Selain yang pertama kan tadi merawat toh. Yang kedua apa? Lupa. Ya. Gimana? Oh, baru yang itu, yang ini belum. Oke. Nanti ini ditanyain lagi Pak Jijin, PR ini. Jadi yang kedua adalah aku akan memikul beban kewajiban mereka. Jadi ini selama kita masih dalam bimbingan orang tua, kita punya kewajiban untuk membantu orang tua. Jadi memikul beban kewajiban ini bisa diartikan bahwa kita membantu orang tua. Ya kalau misalnya makan ya selesai makan cuci piring sendiri, kemudian cuci baju sendiri. Nah seperti itu kalau perlu malah misalnya habis makan bersama-sama gitu piringnya orang tua dicucikan, itu bagus. Itu memikul beban orang tua. Karena orang tua udah masakin, sudah mencarikan nafkah, sudah memasak buat kita. Kalau bisa malah juga yang sudah bisa masak, bantu masak orang tuanya, itu juga bagus. Ya, kita membantu orang tua. Jadi bantu nyapu, ngepel, nyuci, apa saja yang kita bisa bantu. Kita bisa membantu meringankan beban orang tua. Jadi ini dulu pada waktu saya masih kecil itu masih ingat ya, pada waktu saya sekolah itu ya apa-apa masih nyuci juga orang tua. Kalau nyuci piring udah sendiri sih, nyuci masih orang tua. Kemudian lihat teman-teman loh, pada waktu itu pas seingat saya itu pada waktu saya SMP kalau nggak salah. Jadi waktu SMP itu kadang main ke rumah teman itu teman-teman ada yang setrika, ada yang nyuci gitu loh. Kok saya masih disetrika ke orang tua, nyuci masih dicuci ke orang tua, itu muncul niat, wah ini mulai sekarang saya tak nyuci sendiri, bajunya dicuci sendiri. Kemudian setrika juga setrika sendiri. Mulai itu muncul kesadaran untuk membantu orang tua. Dan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan baik ini kalau kita jalankan juga akan baik. Bahkan di sekolah juga anak-anak juga diajarin seperti itu kan. Disuruh membantu orang tua atau di sekolah. Ya, bahkan anak-anak TK aja jadi sudah diajari. Jadi sejak TK itu kalau di TK itu kalau hari Jumat ada makan bersama, kemudian selesai makan bersama itu anak-anak diajari untuk mencuci piring sendiri. Ya dipandu sama gurunya, diajari, oh ini nyucinya caranya gini gitu. Jadi dibiasakan untuk mandiri, anak dilatih untuk mandiri, untuk bertanggung jawab. Dan itu juga disampaikan ke anak-anak, ayo di rumah bantu cuci piring lu ya gitu. Di rumah bantu nyapu orang tua, bantu ngepel, bantu apalah, bantu masak, kadang-kadang anak jawabnya seperti itu. Jadi setiap hari kita selalu tekankan kepada anak bagaimana untuk bisa membantu orang tua. Ini adalah kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Dan kalau sikap ini dibiasakan sejak dini, sejak anak-anak, itu akan mendarah daging. Jadi setelah dewasa pun sikap untuk membantu orang tua ini akan terbentuk. Jadi tidak apa-apa orang tua, tidak apa-apa orang tua. Dan kadang-kadang yang menjadi ini adalah kalau yang anaknya orang kaya ya biasanya pembantunya beberapa begitu, nggak boleh. Makan aja disuapi. Jadi makan aja nggak bisa makan sendiri, disuapi. Seperti yang mungkin dulu pernah kita dengar ceritanya, makan aja nggak bisa, harus disuapi. Nah ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita makan aja nggak bisa. Jadi makan sendiri juga harus bisa.
Kemudian juga bisa membantu untuk meringankan beban orang tua. Itu adalah kewajiban yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita merawat ya pada saat orang tua sudah usia lanjut. Yang kedua ini adalah kita pada saat kita masih di bawah bimbingan orang tua, kita bantu merawat orang tua. Kemudian yang ketiga, dikatakan di dalam Sigala Sutta, aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Jadi mungkin kalau diterjemahkan ini adalah menjaga nama baik keluarga. Kalau dalam kalimat yang seperti yang di dalam sutta itu kan dikatakan akan mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Kemudian kalau kita bisa simpulkan, kita bisa artikan, kita bisa interpretasikan, itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membawa nama baik keluarga. Membawa nama baik keluarga ini gimana? Ya kita selalu berkelakuan baik. Kita punya sikap sopan santun, kita punya sikap jujur, ramah, kemudian rendah hati, mudah dinasehati. Itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari dimanapun kita berada. Sehingga nanti kalau misalnya ada orang lain lihat, kuwi anake sapa to? Nah, mesti yang ditanyain seperti itu. Kalau kita nakal pun juga akan, kuwi anake sapa to? Itu anaknya siapa? Jadi kita jangan sampai membawa nama buruk keluarga. Kalau kita terbiasa berkelakuan baik, itu akan membawa nama baik keluarga. Anak kae to. Jadi dengan begitu kita tidak mempermalukan orang tua. Jadi kita membuat orang tua itu bangga. Karena hasil didikannya bisa seperti ini. Jadi kita bisa punya sifat rendah hati, berkelakuan baik, kita ramah, jujur, sopan. Nah, itu akan membanggakan orang tua. Jadilah anak yang bisa membanggakan orang tua. Dengan begitu kita sudah menjalankan kewajiban anak sebagai orang tua. Kewajiban yang ketiga. Mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Atau kalau boleh dikatakan adalah menjaga nama baik keluarga. Jangan justru malah kita membuat nama keluarga kita jelek. Kita kalau bisa membawa nama baik keluarga. Sudah ada 3 ya. Tadi yang pertama kita ulang lagi apa tadi? Merawat orang tua. Yang kedua membantu ya, memikul beban kewajiban orang tua. Dan yang ketiga adalah menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang keempat, aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Nah, yang dimaksudkan di sini itu sebenarnya bagaimana? Jadi kalau misalnya kita nanti mendapat warisan tuh kira-kira kita pantas mendapat warisan itu. Karena bagaimanapun juga orang tua pada saatnya nanti akan meninggal dan dia akan mewariskan hartanya kepada kita. Jadi hasil jerih payah orang tua itu harus kita bisa jaga. Jangan kita hambur-hamburkan. Jadi jadikanlah kita itu pantas untuk menerima hasil jerih payah orang tua. Meskipun itu enggak seberapa, mungkin ya, kan masing-masing orang tentunya beda-beda. Tapi paling tidak, kita menjaga harta warisan yang sudah diberikan orang tua kepada kita pada saatnya nanti. Pada saat orang tua mewariskan kepada kita tuh pantas menerima itu. Bukan justru malah kita menghambur-hamburkan kekayaan orang tua. Seperti yang kita lihat banyak kan yang anaknya itu karena salah didikan sehingga nggak bisa. Jadi bisanya cuma menghambur-hamburkan kekayaan orang tua. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau terutama ini ya yang orang tuanya kaya itu biasanya seringnya seperti itu. Tidak bisa menjaga itu karena tidak terbiasa untuk rekoso. Nah, jadi kalau kita memang terbiasa dengan rekoso, maka kita akan bisa menjaga itu dengan baik. Kalau kita bisa melihat bagaimana orang tua itu dengan susah payah untuk mengumpulkan harta kekayaan, tentunya kita tidak akan menghambur-hamburkan itu. Kita menghargai jasa orang tua kita. Sehingga kita menjaga, jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta yang dimiliki oleh orang tua kita.
Jadi kalau bisa kita harus bisa mempertahankan itu. Bahkan kalau bisa kita menambah. Kita mempertahankan harta warisan yang sudah diperoleh oleh jerih payah orang tua kita. Tidak menghambur-hamburkannya. Itu kewajiban kita sebagai anak yang keempat. Kemudian yang kelima adalah aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan upacara-upacara agama setelah orang tua kita meninggal. Atau kalau dalam tradisi Buddhis disebut sebagai patidana atau pelimpahan jasa. Ini nanti kalau orang tua kita sudah meninggal, kita tidak lupa untuk melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa tentunya kita harus berbuat baik lebih dulu. Karena kalau nggak ada jasa kebajikan yang kita lakukan, yang mau dilimpahkan apa? Nah, jadi pelimpahan jasa di sini adalah kita melakukan jasa-jasa kebajikan, kemudian kita limpahkan kepada orang tua kita. Bahkan tidak hanya orang tua kita, tapi juga leluhur-leluhur kita, mungkin kakek nenek kita atau mbah buyut kita atau yang lebih tinggi lagi. Kita biasakan untuk melimpahkan jasa kebajikan kita ajak mereka untuk turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Kita berbuat baik atas nama leluhur-leluhur kita. Itu adalah pelimpahan jasa. Jadi ini 5 hal yang menjadi kewajiban anak kepada orang tua. Coba deh kita ulang lagi supaya nggak lupa. Nanti kalau lupa pada waktu harus praktek malah nggak bisa. Jadi yang pertama tadi adalah kita akan merawat orang tua. Di saat orang tua kita sudah usia lanjut, kita bersedia untuk merawat, tidak mengirimkan ke panti jompo. Yang kedua adalah membantu meringankan beban orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Kita punya perilaku yang baik, kita punya sikap sopan santun, rendah hati, tidak sombong, suka membantu, sehingga menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang keempat adalah apa? Layak untuk mendapatkan warisan, tidak menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tua, menjaga harta yang merupakan hasil jerih payah dari orang tua. Kemudian yang kelima adalah melakukan pelimpahan jasa apabila orang tua kita sudah meninggal. Ini besok kalau orang tuanya sudah meninggal. Bagi yang sudah meninggal, sering selera melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa bisa dilakukan setiap hari. Setiap kita selesai berbuat baik, mungkin malam sebelum tidur, itu semoga dengan jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan hari ini atau di waktu-waktu yang lain melimpah pada sanak keluarga, kepada orang tua, kepada kakek nenek, leluhur-leluhur kita. Setiap hari kita bisa lakukan. Sehingga pada saat itu seandainya orang tua kita atau kakek nenek kita atau leluhur-leluhur kita tahu, mendengarkan itu, mereka bisa turut berbahagia. Nah, itu adalah kewajiban anak kepada orang tua. Nah, sekarang giliran berikutnya, supaya anak itu bisa menjalankan kewajiban kepada orang tua, maka orang tua pun punya kewajiban untuk mendidik anak supaya anak ini bisa menjalankan kewajibannya kepada orang tua. Ada 5 juga, jadi di dalam Sigalo-Wada Sutta juga ada 5 kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah orang tua akan mencegah anaknya untuk berbuat jahat. Ya, jadi yang pertama, orang tua akan mencegah, punya kewajiban untuk mencegah anaknya berbuat jahat. Jadi sebagai orang tua itu sejak kecil, mari kita mendidik anak-anak bagaimana untuk bisa menjalankan Pancasila Buddhis. Kita ajari mereka untuk tidak melanggar sila-sila dalam Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Jadi kita terapkan ke anak kita. Kita ajarkan ke anak kita bagaimana supaya anak-anak bisa menjalankan Pancasila Buddhis itu dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian supaya ini tertunjang atau untuk mendukung itu, anak-anak juga diajari dengan hiri dan otapa. Sudah pelajaran hiri dan otapa? Belum. Hiri itu adalah rasa malu untuk berbuat jahat. Jadi pada saat mau berbuat jahat itu kita malu. Isin aku, kok aku sampai berbuat jahat, malu saya. Sebelum kita berbuat jahat itu sudah muncul rasa malu. Kemudian otapa itu adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi kita sudah mengenal hukum karma, siapa yang nanam dia akan yang menuai, sapa sing nandur dekne sing bakal ngunduh. Nah, kita tanamkan itu. Jadi ada rasa takut. Kalau kita berbuat jahat itu takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kemudian juga ini yang penting juga, anak-anak diajari untuk tidak membangkang ke orang tua itu bagaimana. Jadi terutama ini juga yang sekarang ini adalah bagaimana penggunaan HP ini yang saya lihat ya. Jadi anak-anak sekarang tuh kemana-mana cekelannya HP. Kalau HP ini tidak bisa dikendalikan, nanti anak-anak ini juga bisa mengarah ke perbuatan jahat. Kalau seperti kisah-kisah yang di luar negeri itu, karena kebanyakan game yang perang-perangan itu, akhirnya mereka bisa membunuh loh. Ya, karena terbiasa dengan game yang perang-perangan itu. Atau kalau kita lihat misalnya sekarang ini, beberapa waktu yang lalu juga ramai di berita, itu banyak anak-anak yang usia SD, SMP itu masuk rumah sakit jiwa karena ketagihan sama HP itu. Jadi nggak dicekli HP dia sudah bisa ini. Jadi akhirnya ada gangguan jiwa. Beberapa itu masuk rumah sakit jiwa. Kemarin juga pada waktu kami ada seminar dengan psikolog itu dikasih tahu bahwa kalau pengen lihat di rumah sakit jiwa di Klaten itu ada pasien-pasiennya itu anak-anak sekolah. Itu salah satunya adalah penggunaan HP yang tidak terkendali. Jadi setiap hari harus HP. Akibatnya apa? Enggak mau belajar. Jadi itu juga perlu kita waspadai. Bagaimana melihat anak, harus sebagai orang tua harus bijak. Kapan dia diberikan HP, kapan tidak diberikan HP. Jadi kalau HP untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tuh boleh. Tapi kalau hanya untuk nge-game, untuk main-main ya itu akan sangat mengganggu. Kemudian yang contoh lain adalah ini. Tidak memanjakan anak. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua seperti yang kemarin pada waktu Bulani Damadesana itu disampaikan bahwa anak-anak itu jangan dimanjakan. Karena begitu anak-anak dimanjakan, tidak diajari rekoso, itu anak-anak tidak punya daya tahan. Jadi jangan apa-apa keinginan anak dituruti, itu dimanjakan. Jadi harus diajari untuk bagaimana berjuang. Itu nanti nyambung ke yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah mencegah anak-anak berbuat jahat, kemudian yang kedua mendorong untuk berbuat baik. Ini sebenarnya kebalikannya ya. Tadi kalau yang pertama tadi mencegah untuk anak-anak berbuat jahat, yang kedua adalah mendorong berbuat baik. Jadi mendorong berbuat baik ini ya tadi tidak memanjakan anak. Jadi karena mungkin anak pertama lah atau anak ragil lah, biasanya begitu ya, dimanjakan berlebih-lebihan. Nah itu salah. Itu cara mendidik anak yang salah ya, kita buat sama. Karena kalau dibeda-bedakan nanti bisa muncul seperti tadi, anak merasa dibeda-bedakan, tidak dikasihi sama orang tua. Jadi orang tua pilih kasih seperti itu. Jadi kadang-kadang anak bisa muncul seperti itu karena memang perlakuan orang tua yang salah. Jadi pada saat ini diharapkan kalau misalnya anaknya lebih dari satu ya kasih sayangnya itu sama, perhatiannya sama. Tidak memanjakan anak ya semua sama. Anak-anak diajari untuk berjuang. Ini mendorong anak untuk berbuat baik. Diajari anak untuk dermawan, punya martabat, mau berjuang. Itu adalah bagaimana orang tua bisa mendorong untuk anak-anaknya berbuat baik.
Jadi yang sering terjadi adalah kenapa kok anak berani sama orang tua, karena biasanya adalah karena anak terlalu dimanjakan. Biasanya itu. Ya. Jadi anak-anak diajari untuk tahu terima kasih. Di mana orang tua sudah mendidik, sudah memberikan nafkah, sudah memberikan pendidikan, biaya dan segala macam itu, anak diajari untuk tahu terima kasih. Anak diajari untuk misalnya kalau mau memerintah orang itu dengan kata-kata minta tolong, seperti itu. Dan ini juga diajarkan di sekolah. Jadi sekolah pun mengajarkan seperti itu, anak-anak tahu terima kasih. Bahkan kalau di sekolah sejak di TK itu sudah diajarin untuk setiap anak selesai diantar, setelah diantar itu disuruh untuk mengucapkan terima kasih kepada yang mengantar. Meskipun yang mengantar itu mungkin pembantunya, mbaknya atau sopirnya. Tetap meskipun itu sopirnya yang derajatnya mungkin di bawahnya dia, tapi anak diajari untuk tahu terima kasih. Karena kalau nggak ada yang nganter, dia nggak sampai di sekolah. Demikian juga pada waktu pulang, kalau di TK itu ada pembiasaan seperti itu. Jadi pada waktu datang, salaman sama gurunya, kemudian sudah mengucapkan terima kasih belum? Kalau belum, ucapan terima kasih itu setiap hari. Pulang sekolah juga seperti itu, pada waktu anak-anak dijemput, itu bareng-bareng yuk kita ucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada mbak atau kepada eyang yang sudah menjemput kalian. Itu dibiasakan. Dan ini kalau di rumah juga dibiasakan seperti itu, anak akan tahu terima kasih. Jadi begitu melihat bagaimana orang tua mencarikan nafkah untuk anaknya, anak merasa bersyukur. Anak punya rasa terima kasih. Kemudian juga kalau bersalah minta maaf itu dibiasakan dari kecil. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk mendorong anak berbuat baik. Kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban orang tua yang ketiga adalah melatih dalam suatu profesi. Kalau di dalam kalimatnya di Sigaloada Sutta seperti itu, melatih dalam suatu profesi. Ini bisa diartikan orang tua punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Menyekolahkan anak, mengajari mungkin dengan kursus-kursus khusus begitu ya, tambahan-tambahan supaya anak-anak punya keterampilan. Jadi ini diajari, anak-anak dilatih dengan keterampilan tertentu supaya nanti anak pada saatnya sudah lulus sekolah itu bisa bekerja. Jadi anak tidak cuma sekolah-sekolah tok tapi lulus nggak bisa kerja, bukan. Jadi orang tua punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya pada saat dewasa ini anaknya sudah mandiri, bisa mendapatkan pekerjaan atau kalau tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah ini kalau bisa diterapkan akan sangat bagus. Jadi orang tua punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Ini kewajiban yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dikatakan di situ mencarikan pasangan yang pantas baginya. Jadi ini nanti pada saatnya anak sudah dewasa, pada saatnya sudah mau berkeluarga, paling tidak orang tua bisa memberikan bimbingan bagaimana memilih pasangan yang baik. Atau kalau misalnya anak punya keinginan untuk menjadi samana, menjadi biku atau bikuni ya silahkan. Jangan digandoli. Karena menjadi seorang samana itu adalah hal yang baik juga. Jadi kewajiban yang keempat nanti sudah nggak perlu lagi kalau memang anak punya keinginan untuk menjadi seorang samana. Ya biarlah mereka menjadi samana. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengabdikan dirinya bagi banyak orang. Jadi kewajiban yang keempat, kalau anaknya punya keinginan menjadi seorang samana, tidak perlu nggak apa-apa.
Kemudian kewajiban yang kelima adalah pada waktu yang tepat menyerahkan warisan kepada anak-anaknya. Jadi kalau dalam pengertian saya, warisan ini tidak selalu berupa harta benda. Jadi warisan ini bisa juga warisan dhamma, warisan ajaran-ajaran kebenaran ini yang menurut saya lebih penting daripada warisan harta. Karena kalau harta itu mungkin lebih mudah dicari dibandingkan ajaran-ajaran kebenaran. Karena mengajarkan kebenaran itu kalau enggak dari kecil akan susah. Jadi pada saat kita nanti menyerahkan warisan itu kalau bisa juga tidak hanya warisan berupa harta benda tapi juga warisan dhamma, warisan ajaran-ajaran kebenaran. Nah, warisan ajaran-ajaran kebenaran ini bisa kita mulai sejak dini, sejak kecil. Dari tadi yang pertama tadi, bagaimana kita mencegah anak berbuat jahat, itu sudah kita mulai wariskan ajaran-ajaran kebenaran. Jadi mencegah anak berbuat jahat, kemudian menganjurkan untuk berbuat baik, itu adalah warisan-warisan dhamma. Dan yang ketiga, mewariskan pendidikan ini juga warisan-warisan dhamma. Memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Kemudian yang keempat tadi adalah mencarikan pasangan yang sesuai, memberikan pertimbangan-pertimbangan bagaimana memilih pasangan hidup yang baik, supaya nanti tidak menyesal setelah menjadi pasangan hidupnya. Dan apabila seorang anak punya keinginan menjadi seorang samana, kewajiban yang keempat tidak dijalankan, tidak apa-apa. Dan yang kelima adalah tadi, memberikan warisan yang tepat. Nah, ini adalah bagaimana kewajiban orang tua kepada anak. Jadi kalau orang tua bisa menjalankan kewajiban kelima kewajiban ini, atau kalau misalnya anak menjadi seorang samana yang 4 gak usah, maka anak akan bisa menunjukkan baktinya kepada orang tua. Jadi kita mulai dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik bagaimana bisa menjalankan kewajiban orang tua kepada anak sesuai dengan Sigalo Wada Sutta, maka nanti anak juga akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua seperti yang disebutkan di dalam Sigalo Wada Sutta. Sehingga anak bisa menunjukkan baktinya kepada orang tua. Dengan begitu, maka kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Dhammadesana pada malam hari ini. Bagaimana menunjukkan bakti kita kepada orang tua adalah dengan menjalankan kewajiban anak kepada orang tua seperti yang terdapat di dalam Sigalo Wada Sutta, arahan Sang Buddha untuk bagaimana anak bisa berbakti kepada orang tua. Nah, supaya anak bisa berbakti kepada orang tua, maka orang tua perlu menjalankan kewajiban kepada anak, memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan arahan-arahan sehingga anak bisa berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita bisa menjalankan Dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari, karena Dhamma akan memberikan perlindungan kepada kita kalau kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.